Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami dari kelas 2F, kelompok 4 mata kuliah perkembangan peserta didik akan mempresentasikan materi tentang hakikat perkembangan. Adapun dari kelompok kami, anggotanya yaitu saya, Syahrul Fuad, teman saya Tiara Nisa Nurhadi, Widya Agustin, Syifa Hanifah, dan Stefani Gumai. Selanjutnya, materi akan dipresentasikan oleh saya mengenai pengertian hakikat perkembangan. Pengertian hakikat pendidikan. Perkembangan dapat diartikan sebagai suatu proses perubahan dalam diri individu atau organisme, baik fisik maupun psikis menuju tingkat kedewasaan atau kematangan yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan. Slide selanjutnya. Perkembangan secara sistematis berarti perubahan dalam perkembangan itu bersifat saling ketergantungan atau memengaruhi antara bagian-bagian organisme. Bisa saja disebut fisik atau bagian psikis, dan merupakan satu kesatuan yang harmonis. Progresif berarti perubahan yang terjadi bersifat maju, meningkat, mendalam, atau meluas, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Berkesinambungan berarti perubahan pada bagian fungsi organisme berlangsung secara beraturan atau berurutan, tidak terjadi secara kebetulan ataupun mencar-mencar. Selanjutnya, ciri-ciri perkembangan akan disampaikan oleh teman saya. Ciri-ciri perkembangan secara umum. Yang pertama, terjadinya perubahan dalam aspek fisik atau perubahan berat badan dan organ-organ tubuh, dan aspek psikis atau matangnya kemampuan berpikir, mengingat, dan berkreasi. Yang kedua, terjadinya perubahan dalam proporsi. Aspek fisik atau proporsi tubuh anak berubah sesuai dengan fase perkembangannya, dan aspek psikis atau perubahan imajinasi dari fantasi ke realitas. Yang ketiga, lenyapnya tanda-tanda. Tanda-tanda fisik atau lenyapnya kelenjar timus, kelenjar anak seiring bertambahnya usia. Aspek psikis atau lenyapnya gerak-gerik anak-anak dan perilaku impulsif. Dan yang keempat, diperolehnya tanda-tanda yang baru, tanda-tanda fisik, pergantian gigi dan karakter seks pada usia remaja. Tanda-tanda psikis atau berkembangnya rasa ingin tahu tentang pengetahuan, moral, interaksi dengan lawan jenis. Selanjutnya akan disampaikan oleh Stefani. Prinsip perkembangan. Perkembangan merupakan proses yang tidak pernah berhenti, never ending process, artinya manusia secara terus-menerus berkembang dipengaruhi oleh pengalaman atau belajar. Yang kedua, semua aspek perkembangan saling mempengaruhi, artinya setiap aspek perkembangan individu, baik fisik, emosi, inteligensi, maupun sosial saling mempengaruhi jika salah satu aspek tersebut tidak ada. Yang tiga, perkembangan itu mengikuti pola atau arah tertentu, artinya perkembangan terjadi secara teratur sehingga hasil perkembangan dari tahap sebelumnya yang merupakan prasyarat bagi perkembangan selanjutnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkembangan terjadi pada tempo yang berlainan. Perkembangan fisik dan mental mencapai kematangannya pada waktu dan tempo yang berbeda atau ada yang cepat dan ada yang lambat. Setiap fase perkembangan mempunyai ciri khas. Sebagai contoh, yang pertama, sampai usia 2 tahun, anak memusatkan diri untuk mengenal lingkungannya. Yang kedua, pada usia 3-6 tahun, perkembangan dipusatkan untuk menjadi manusia sosial. Slide berikutnya. Setiap individu yang normal akan mengalami tahapan atau fase perkembangan prinsip. Ini berarti bahwa dalam menjalani hidupnya yang normal dan berusia panjang, individu akan mengalami fase-fase perkembangan. Perkembangan merupakan proses yang tidak pernah berhenti atau never ending proses. Artinya manusia secara terus-menerus berkembang dipengaruhi oleh pengalaman atau belajar. Semua aspek perkembangan saling mempengaruhi, artinya setiap aspek perkembangan individu baik fisik, emosi, inteligensi maupun sosial saling mempengaruhi jika salah satu aspek tersebut tidak ada. Selanjutnya akan disampaikan oleh Syifa Hanifah. 9. Perkembangan itu mengikuti pola atau arah tertentu, yang berarti perkembangan terjadi secara teratur sehingga hasil perkembangan dari tahap sebelumnya yang merupakan prasyarat bagi perkembangan selanjutnya. 10. Perkembangan terjadi pada tempo yang berlainan.
Perkembangan fisik dan mental mencapai kematangannya pada waktu dan tempo yang berbeda-beda. Ada yang cepat dan ada yang lambat. Slide selanjutnya. 11. Setiap fase perkembangan mempunyai ciri khas. Prinsip ini dijelaskan dengan contoh. 1. Sampai usia 2 tahun, anak memusatkan untuk mengenal lingkungannya. 2. Pada usia 3-6 tahun, perkembangan dipusatkan untuk menjadi manusia sosial. Ketiga, setiap individu yang normal akan mengalami tahapan atau fase perkembangan. Prinsip ini berarti bahwa dalam menjalani hidupnya yang normal dan berusia panjang, individu akan mengalami fase-fase perkembangan. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kelompok 4 dari kelas 2F. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.